يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hadirin jamaah salat tarawih, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita masih dapat dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melaksanakan ibadah siyam wal qiyam wa qiraatil Quran dan segala bentuk ketaatan lainnya hingga kita sampai hampir pada puncak dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Besok tepatnya insyaallah ta'ala kita mulai masuk pada 10 terakhir dari bulan mulia ini. Oleh karena itu para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, di saat-saat terakhir itulah kita semua diperintahkan dan dituntut untuk bisa memaksimalkan, bahkan mempercepat langkah kita di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Karena disitulah banyak kita dapatkan kaum muslimin, dia mulai merasakan kejenuhan, berkurangnya kepekaan diri bahwa dia sedang berada di bulan mulia, bulan Ramadan. Karena ada satu tabiat yang melekat pada diri manusia, bahwasannya tingginya intensitas kebersamaan seseorang dengan sesuatu akan mengurangi yang namanya kepekaan, mengurangi kewaspadaan. Ibarat jika seseorang melintas di sebuah jalan yang curam jurangnya, yang sangat berbahaya, kerap kali terjadi kecelakaan. Mungkin di kali yang pertama dia lewat di jalan tersebut penuh kewaspadaan. Mungkin dia memacu kendaraannya dengan kecepatan yang paling rendah, dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Namun apa jadinya kalau dia lewat di jalan itu sehari minimal 2 kali, Pak? Karena dia bekerja hanya itu jalan yang tersedia. Pulang dan pergi untuk setiap harinya. Dan itu terjadi 6 kali dalam 1 pekan. Yang terjadi saat itu adalah orang terbiasa. Gak perlu lagi ada yang dikhawatirkan. Kewaspadaan pun mulai menurun. Kecepatan pun mulai ditingkatkan. Demikian kalau seseorang tiap hari menemukan jalan seperti itu, jadi terbiasa. Tidak lagi menantang, tidak lagi ada yang perlu dikhawatirkan. Itulah tabiat yang melekat pada diri manusia. Begitu pula ketika kita berada di bulan Ramadan, kita bisa saksikan bersama-sama di awal-awal Ramadan berjalan. Seolah seluruh orang ini, Pak, beriman dan bertakwa. Begitu menghormati bulan Ramadan. Bahkan orang malu-malu untuk menampakkan dirinya tidak melaksanakan siyam Ramadan. Tapi kita saksikan setelah berjalan pekan pertama, pekan kedua, mulai terbiasa manusia bahkan menampakkan diri kalau dia tidak berpuasa.
yang tadinya dia bersemangat meningkatkan ketakwaan, menjauhi larangan kemaksiatan, mulai di pekan kedua, ketiga, hilanglah mulai kepekaannya, kewaspadaannya bahwa dia sedang berada di dalam bulan mulia. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi kita sudah hampir sampai pada puncak dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan. 10 terakhir, itulah puncaknya. Dahulu Nabi SAW kalau digambarkan ibadah beliau dalam bentuk grafik, itu mulai sejak hari pertama, itu grafiknya sudah meninggi, Pak. Begitu sampai pada 10 hari terakhir, makin memuncak itu grafiknya. Itulah yang terjadi pada diri Nabi SAW. Terlebih Allah Tabaraka wa Ta'ala, ia telah mempersiapkan sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Dan tidak Allah berikan kecuali pada 10 hari yang terakhir dari bulan yang mulia ini. Ada satu malam, dia lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. Yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dari situ para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi lebih di saat energi kebanyakan orang sudah mulai mengendor, sudah mulai berkurang untuk melaksanakan ketaatan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin pada pekan pertama di Masjid Al-Istiqomah mungkin sampai keluar-keluar. Mungkin sampai halaman yang tidak biasa digunakan untuk sholat, digunakan sholat. Dan itu terjadi di banyak tempat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan malam berbahagia, di malam ini malam yang ke-20, insyaallah ta'ala sedikit saya akan membahas satu permasalahan dari sebuah kitab. Permasalahan yang menjadi begitu penting bagi kita semua. Di tengah bagaimana keadaan kaum muslimin yang tidak bisa lagi dipungkiri dengan berjalannya zaman, terjadilah sempalan perpecahan yang demikian luar biasa besarnya. Dan hal demikian telah dinubuatkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "Sataftariku hadhil ummah." Setelah beliau menyebutkan perpecahan yang terjadi pada Yahudi, Nasrani, Nabi kemudian menyebutkan perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin. Dan itu sebuah kenyataan. Bersama dengan berjalannya zaman, kaum muslimin terpecah berkeping-keping jumlahnya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Sataftariku hadhil ummah." Bahwa umat ini akan terpecah belah, akan terkotak-kotak, akan tercerai-berai, bahkan menjadi 73 golongan, kata Nabi SAW. Dan hal demikian telah muncul bahkan di zaman Nabi SAW, bibit-bibitnya, Pak. Di akhir-akhir kenabian Rasulullah SAW, potensi itu mulai nampak. Maka tidaklah heran perpecahan yang kita lihat pada kesempatan hari ini. Kalau saja di akhir kenabian Rasulullah SAW, bibit-bibitnya mulai nampak. Dan diperjelas lagi ketika sampai pada zaman para sahabat Nabi SAW, perpecahan itu makin terlihat. Diawali dengan 4 golongan. Pak, kita harus akui bahwa kaum muslimin sedang tidak baik-baik saja. Kaum muslimin sedang tidak baik-baik saja. Perbedaan, perselisihan, perpecahan yang terjadi
sesuatu yang nyata, dan kita harus bersikap untuk menghadapinya. Bagaimana sikap kita, itu yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, ikhwatul iman. Bagaimana kita memposisikan diri di tengah perpecahannya umat. Karena sebagian manusia menganggap ya perbedaan dan perpecahan ini adalah rahmat. Sebagian menganggap ini rahmat, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perpecahan umat, perselisihan umat dianggap bentuk kasih sayang Allah, lantas persatuan umat disebut apa, Pak? Kalau pecahnya dibilang, kalau berselisihnya dibilang, kalau gontok-gontokan dibilang bentuk kasih sayang Allah, lantas kita mau sebut apa persatuan umat? Azab? Nah, kan tentu tidak. Masa perselisihan dan perpecahannya kita katakan sebagai rahmat, lantas persatuannya adalah azab? Disinilah pentingnya kita mengambil sikap. Dan ada 4 golongan, Pak. Yang pertama-tama, yang mula-mula mereka tersempal, terpisah, memecahkan diri dari barisan kaum muslimin yang awalnya satu. Barisan kaum muslimin yang awalnya satu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipimpin langsung oleh nabinya. Itu awal mulanya kaum muslimin, awalnya dari satu. Lantas terpecah. Awalnya berawal dari 4 golongan. Pertama kali muncul yaitu golongan Khawarij. Golongan Khawarij yang sering kita dengar, yang bahkan di zaman ini begitu santer isunya. Golongan ini, Pak, menganggap siapapun yang jatuh dalam dosa besar, maka dia telah keluar dari agama dan kafir. Terjatuh dalam dosa besar. Yang tidak demikian Ahlus Sunnah meyakininya. Contoh, Pak, dosa besar. Seseorang jatuh dalam perbuatan transaksi ribawi, contoh saja. Bagi mereka, orang yang melakukan transaksi ribawi, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Dan begitu pula lah mereka terapkan pada dosa-dosa besar lainnya. Jelas, keyakinan ini sangatlah berbahaya. Bibitnya pertama kali muncul ketika terjadi perang Hunain. Ketika Nabi sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, ada salah satu di antara mereka nyeletuk, "Ya Rasulullah, bersikap adillah Anda membagi harta rampasan tidak dengan adil," kata orang tersebut. Jelas sahabat yang ada di sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung naik pitam, Pak. Itu darah mendidih di atas kepala. Bagaimana mungkin seorang Nabi dikatakan tidak adil? Kalau Nabi dikatakan tidak adil, lantas siapa yang berbuat adil di atas muka bumi? Kalau seorang Nabi saja dianggap tidak adil. Sampai sahabat Umar radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepalanya." Kata Nabi, "Jangan. Apa jadinya dikatakan orang nanti kalau Muhammad membunuh temannya sendiri," kata Nabi SAW. Jangan. Biarkan. Yang disebut dengan Zulkhuwaisirah. Dari situlah kemudian beranak pinak apa yang disebut dengan orang-orang Khawarij. Yang hari ini terus berkembang, ya, menghukumi orang yang jatuh dalam dosa besar dari kalangan orang beriman, Pak. Tentu setiap diri kita berpotensi jatuh dalam sebuah perbuatan dosa. Semua kita berpotensi. Apakah itu dosa besar ataukah dosa kecil?
Kita semua berpotensi, Pak, orang-orang beriman jatuh dalam perbuatan dosa. Itu mengapa Ahlus Sunnah tidak menghukumi mereka kafir keluar dari agama. Adapun Khawarij, mereka menghukuminya kafir. Kemudian muncul setelah Khawarij, yaitu Syiah. Khawarij yang menjadi dalang terbunuhnya sahabat Nabi SAW Utsman ibnu Affan. Yang menjadi dalang terbunuhnya sahabat Nabi Utsman ibnu Affan dan terbunuhnya khalifah setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalangnya adalah Khawarij. Yang disebut-sebut Nabi SAW, kalian kalau lihat ibadahnya orang-orang Khawarij, ini Nabi bilang sama sahabat, Pak, bukan bilang sama kita, yang ibadahnya ya ala kadarnya. Nabi bilang sama sahabat, kalian kalau lihat ibadahnya orang-orang Khawarij, kalian minder, kata Nabi. Minder. Saking kuatnya, saking taatnya, saking perfectnya dia punya ibadah. Sholatnya, jihadnya, sedekahnya. Kata Nabi, sahabat kalau lihat cara orang-orang Khawarij beribadah, saking tekun dan giatnya, minder sahabat, Pak. Sekelas sahabat minder. Akan tetapi mereka menyimpang keluar dari ajaran agama. Sehingga Nabi SAW berstatement keras dan tegas. Kata Nabi SAW, hum kilabu ahlinar. Kata Nabi SAW, mereka semua itu adalah anjing-anjingnya penghuni api neraka, kata Nabi SAW. Anjing-anjingnya para penduduk ahli neraka. Statement keras, Pak. Statement tegas Nabi SAW terhadap kelompok yang satu itu. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Syiah. Yang memposisikan diri berlebihan menyikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan di akhir-akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka sempat menganggap Ali adalah Allah. Sampai pada keyakinan mereka menganggap Ali bin Abi Thalib adalah sang pencipta yang selama ini disembah oleh manusia. Itu saking berlebihannya memuja dan memuji. Tentu menenggal hal itu, Ali bin Abi Thalib geram, Pak. Bukan kemudian larut dan memanfaatkan keadaan ketika ada sekelompok manusia mengkultuskan dirinya. Sebagaimana kita saksikan ada sekelompok manusia hari ini yang dia memanfaatkan situasi ketika ada manusia mengkultuskan dirinya. Kita bisa lihat. Dia betul-betul memanfaatkan situasi dan keadaan ketika sebagian umat karena jauhnya mereka dari ilmu agama mengkultuskan manusia hanya karena alasan dia zuriyahnya Nabi SAW. Karena dengan alasan dia zuriyahnya Nabi SAW sehingga mereka mengkultuskannya dan dimanfaatkan keadaan itu. Begitu ada sekelompok orang-orang Syiah yang mendatangi Ali, menyatakan bahwa dia adalah Allah, Ali geram. Ali memanggilnya, Ali mengumpulkannya, dan Ali menyampaikan kemarahannya apa yang mereka yakini selama ini orang-orang Syiah. Lantas kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat, ancaman kepada mereka untuk meninggalkan keyakinannya yang sesat, yang dapat mengeluarkan mereka dari agama. Mereka kekeh, mereka tetap, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Itu terjadi. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib saking marahnya, beliau perintahkan asistennya untuk membuat lubang, untuk mengisi lubang dengan kayu bakar dan membakar semua mereka waktu itu yang ada di hadapan Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali mengancam mereka dengan api, mereka katakan justru kami makin yakin engkau adalah Allah wahai Ali. Karena tidak ada yang menyiksa makhluk dengan api kecuali Tuhannya si makhluk, Tuhannya si api. Dan engkau akan menyiksa kami dengan api, berarti engkau Allah, engkau yang menciptakan api. Maka Ali perintahkan semua dimasukkan ke lubang, dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Saking marahnya, meskipun ya tindakan beliau disanggah, diprotes
oleh sebagian sahabat di zaman itu, ya karena Nabi SAW melarang membunuh sesuatu ya dengan api. Ya, mungkin Ali bin Abi Thalib belum mengetahui dalil itu barangkali, Allahu a'lamu bishawab. Lantas kemudian muncullah ya kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah muncullah setelah itu. Ya, dan kemudian setelah itu muncullah kelompok Qadariyah. Kelompok yang menafikan, ini muncul di zaman Abdullah ibnu Umar masih hidup. Kelompok Qadariyah, Pak, menafikan bahwa takdir itu tidak ada. Yang terjadi di alam semesta tidak ada hubungannya dengan ketetapan Allah sama sekali. Apa yang terjadi semua itu perbuatan manusia. Itu yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Dari 4 kelompok inilah kemudian bercabang sehingga menjadi 73 golongan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah fakta yang ada hari ini. Seperti apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jadi umat hari ini bukan sedang baik-baik saja, Pak. Umat terpecah belah. Dan fenomena itu dari hari ke hari makin menguat. Ya. Sekelompok manusia makin jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr radhiyallahu taala anhu, atau disebutkan dalam kitab yang akan kita bahas yang berjudul Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar. Ada 6 prinsip, 6 mutiara dari prinsip Ahlul Athar. Yang disebut dengan Ahlul Athar yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada 6 prinsip utama besar dalam prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi para hadirin, pada muqaddimah yang pertama tadi disebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita sebutkan 4 kelompok yang utama. Dari situlah kemudian terpecah bercabang menjadi kecil-kecil dan 73 jumlahnya. Disitulah penting kita memposisikan diri, karena ada satu kelompok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah satu-satunya yang akan masuk surga. Ya. Kata Nabi SAW, sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan. Kata Nabi SAW bahwa akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kecuali 1, kata Nabi SAW. Kulluhum finnar wa wahidatun fil jannah. Kata Nabi, semuanya masuk neraka dari 73, artinya 72, karena yang masuk surga hanya 1. Maka tentu setiap diri kita harus berada di kelompok itu, ikhwatal iman. Apapun latar belakang kita, kita harus berada di kelompok itu. Karena Nabi katakan hanya dialah satu-satunya kelompok yang akan masuk ke dalam surga. Adapun sisanya akan terhempas masuk ke dalam api neraka. Itu mengapa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan berbahagia ini kita angkat satu judul kitab yang menyebutkan bahwa 6 mutiara prinsip pokok dari ajaran ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan bahwa cara beragama yang benar dan sempurna, bahwa ajaran agama atau cara beragama di mana dia dikatakan benar dan sempurna ketika dia mencukupkan diri dalam beragama dengan mengikuti jejak orang sebelumnya. Dikatakan sempurna dalam menjalankan agama kita, agama Islam, itu dengan cara kita mencukupkan diri mengikuti jejak orang sebelumnya. Orang yang telah dipuji-puji oleh Allah dan Rasulnya, baik di dalam sunnah nabinya maupun di dalam kitabnya. Pujian itu jelas. Pujian itu nyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi orang-orang yang pernah hidup adalah orang yang hidup di zamanku, kata Nabi SAW. Siapa mereka? Itulah sahabat.
kemudian generasi setelahnya tabi'in, dan kemudian setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Kemudian Allah sebutkan di dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang muhajirin radhiyallahu. Allah menyebutkan di dalam kitabnya tentang muhajirin dan kemudian ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang pertama kali beriman. Orang-orang yang pertama kali beriman tentu dari kalangan muhajirin, dan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, masuklah kemudian orang-orang Ansor. Merekalah orang-orang yang pertama kali beriman. Siapa mereka? Kalau bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, bahwa dikatakan cara beragama seseorang yang benar dan sempurna manakala dia mengikuti jejak orang sebelumnya. Siapa orang sebelum yang dimaksud? Ya orang-orang yang telah dipuja dan dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang-orang yang datang belakangan setelahnya membawa ajaran yang membuat rancu agama Islam, seperti halnya ajaran filsafat. Ajaran filsafat yang hari ini berkembang dan terus dikembangkan, yang dahulu tidaklah dia datang kecuali dari orang-orang Yunani dan Majusi, hari ini dikembangkan seolah-olah di situ ada ajaran Islam. Maka tidak jarang kita mendengar istilah filsafat Islam. Di dalam Islam tidak dikenal filsafat. Filsafat satu ilmu tersendiri di sebelah timur dan Islam di sebelah barat, Pak. Dua hal yang jauh berbeda, dua hal yang bertolak belakang. Nggak pernah bisa keduanya untuk disatukan, karena pada asalnya dua ajaran ini berbeda, filsafat dan kemudian Islam. Disebutkan bahwa kalaulah filsafat itu ilmu, maka sudah sejak dahulu para ulama kita, Pak, sudah membicarakannya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ajma'a ahlul fiqhi wal athar. Para ulama telah bersepakat, telah konsensus, baik ulama fikih maupun ulama hadis yang dikenal di dua cabang itu, mereka semua sepakat dari semua penjuru negeri kaum muslimin. Para ulamanya, para ahli fikihnya di semua penjuru negeri kaum muslimin, kata Imam Ibnu Abdul Bar, bahwa ilmu filsafat, sesungguhnya orang-orang ahli filsafat, merekalah ahli bid'ah yang sesungguhnya yang pernah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah disebut Nabi SAW dengan ahlul bid'ah, yaitu orang-orang para ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat. Jadi itu sudah disepakati dan konsensus dari semua penjuru negeri kaum muslimin, para ulama dan ahli fikihnya. Tidak ketinggalan berkomentar Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, kalau sekiranya ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu, filsafat dikatakan sebagai ilmu, maka tentu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in akan membicarakannya, Pak, akan membahasnya, akan mengkajinya. Kita tidak dapatkan keterangan baik sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka mengkaji yang namanya filsafat. Mereka tidak reken, mereka tidak anggap itu bagian daripada ilmu, tidak sama sekali. Mereka tidak menganggap filsafat adalah ilmu, meski hari ini menjadi salah satu cabang ilmu yang dipelajari oleh sebagian besar mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri Islam, Pak. Di perguruan tinggi Islam, filsafat itu materi wajib. Filsafat materi wajib dan dianggap sebagai ilmu filsafat. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dahulu yang namanya filsafat nggak pernah dianggap sebagai ilmu, dia dianggap sebagai sampah. Mengapa?
Ya karena dia berasal dari orang-orang Yunani dan Majusi penyembah api. Itu asal mula filsafat. Dan sahabat pun tidak pernah mengkajinya, tidak pernah memperdalamnya. Begitu pula generasi-generasi setelahnya. Untuk apa memperdalam dan mengkaji sampah? Sampah itu dibuang, bukan untuk dikaji. Bukan untuk didalami. Itulah statement dahulu para pendahulu kita dari kalangan orang-orang soleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Prinsip yang pertama, landasan ahlus sunnah wal jamaah yang pertama adalah ikhlasu dini lillah. Memurnikan agama secara keseluruhan, Pak. Kalau kita bilang agama, tentu cakupannya sangat luas. Masuk di dalamnya rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan lain sebagainya. Semua masuk dalam kerangka agama. Maka yang menjadi prinsip utama ahli sunnati wal jamaah, memurnikan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah. Atau yang kita sebut dengan tauhid. Karena dari situlah semua agama ini bermuara. Poros. Tauhid ini adalah poros agama. Sebagai landasan atau asas atau pondasi bangunan agama itu tauhid. Maka dengan demikian setiap orang hendaknya menyadari. Maka tidak ada gunanya sebuah bangunan yang berdiri di atas pondasi yang rapuh, Pak. Seorang insinyur atau arsitek, ahli bangunan, ahli konstruksi, yang memang ahli, Pak, memang mahir di bidangnya. Sebelum dia membangun sebuah bangunan, dia akan perhitungkan dengan cermat itu yang namanya pondasi. Dia ingin membangun 50 lantai. Dia pun akan berhitung dengan sangat cermat pondasi yang seperti apa dia mampu menahan beban bangunan setinggi 50 lantai. Dia akan berhitung dengan sangat cermat. Itu, Pak, orang ahli bangunan. Dia seorang arsitek. Begitu pula lah dalam sebuah agama. Apabila agama seseorang dibangun di atas pondasi yang rapuh, ini pondasi hanya bisa menahan beban setengah lantai, dibangun 10 lantai. Memang berdiri, tapi dalam waktu singkat dia bertahan. Mungkin berdiri itu bangunan, tapi kena angin gak begitu kencang, roboh. Karena itu pondasi hanya dibangun untuk mengangkat beban setengah lantai. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang namanya tauhid yang menjadi alasan Allah mengutus para nabinya. Allah mengutus para rasulnya. Allah menurunkan kitab-kitabnya. Adalah untuk tauhid ikhwatal iman. Memang kalau kita berbicara tentang agama, sangat banyak cabangnya. Sangat banyak pembahasannya. Tapi sekali lagi,